Bu. Oke, baiklah untuk materi hari ini yaitu integral tentu fungsi aljabar. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari integral tak tentu ya. Jadi integral itu saya review lagi terbagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan tak tentu. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan materinya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya, kemarin minggu lalu seharusnya di pertemuan offline itu saya ngebahas terkait UTS ya, karena saya berhalangan. Jadi nanti saja kalau di kelas ya kita bahas, kalaupun ada waktu gitu. Ini saya masuk ke materi saja gitu ya. Ya, integral tak tentu. Nah, apa sih itu integral tak tentu ya? Jadi sebelum saya menjelaskan definisi dari integral tak tentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga grafik ini. Nah, konsep integral. Nah, jadi saya mau menjelaskan dulu dari mana sih konsep integral tentu gitu ya. Nah, jadi konsep integral tentu itu berawal dari permasalahan mengenai area ini ya. Sebentar. Ini susah ya. Nah, jadi kok susah ini ya. Sebentar. Itu nggak bisa saya ini ya. Sebentar ya, saya ini nih buat kenapa nggak bisa ya? Saya pakai ini aja. Nah, jadi ini bisa. Oke. Saya ulangi ya. Jadi konsep integral tentu itu berawal dari permasalahan area atau luas daerah gitu ya. Nah, di sini saya punya 3 gambar ya, dan kita fokus dulu ke gambar yang ada di tengah sini ya. Nah, jadi gambar yang ada di tengah ini adalah sketsa dari kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 atau parabola X kuadrat ditambah 1 gitu ya. Nah, untuk batas kirinya ini ya, ini untuk batas kirinya di sini adalah X ya, X sama dengan 0 gitu ya. Dan untuk batas kanannya ini ya, X sama dengan 2 gitu ya. Nah, di sini saya ingin mengetahui luas daerah yang diberi arsiran. Nah, jadi ceritanya saya mau mencari tahu nih, yang diarsir ini luasnya, yang diarsir yang berwarna kuning ini luasnya berapa sih? Nah, di mana luas daerah ini dibatasi oleh kurva X kuadrat ditambah 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk X sebelah kirinya ini adalah 0 dan sebelah kanannya yaitu 2. Nah, tentunya daerah yang terbentuk bukan dari yang daerah yang beraturan gitu ya. Nah, sehingga di sini kita tidak bisa menggunakan rumus untuk mencari luasnya. Nah, kalau misalnya seperti luas persegi ya. Kalau luas persegi kan itu sudah ada ya luasnya. Kemudian persegi panjang juga sudah diketahui luasnya ataupun lingkaran juga. Nah, sedangkan ini yang diarsir ini kan daerah yang bukan daerah yang beraturan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kita agak susah nih untuk ada rumusnya. Nah, dibandingkan dengan luas persegi, persegi panjang ataupun lingkaran. Nah,
Jadi bagaimana sih caranya gitu untuk mencari luas daerah yang diarsir ini? Nah, jadi cara untuk mengetahui taksiran atau perkiraan dari luas daerah yang terbentuk ini, nah di sini saya membagi kurva menjadi dua ya. Kita lihat kurva di bagian yang kiri, yang ini ya. Jadi di sini saya bagi. Jadi di sini saya membagi kurva menjadi dua bagian ya, atau dua partisi. Nah, di sini N-nya itu sama dengan 2 atau partisi gitu ya. Nah, atau partisinya sama dengan 2. Nah, jadi gambar saya bagi 2 yang tadi yang ini ya. Dan begitu juga gambar yang di sebelahnya. Di sini juga saya bagi 2 gitu ya gambarnya. Nah, untuk gambar sebelah kiri, ini ya, untuk gambar sebelah kiri ini, saya membuat persegi panjang, gitu ya. Saya membuat persegi panjang. Nih, di sini saya membuat gambar persegi panjang ya. Nah, di sini juga. Nah, di mana persegi panjang ini terletak di bawah kurva X kuadrat plus 1. Ya, paham ya? Jadi yang saya gambar ini, yang persegi panjang ini, dia kan berada di bawah kurva X kuadrat plus 1. Paham sampai di sini? Nah, sementara gambar di sebelah kanan yang ini, kita buat persegi yang sama gitu ya. Tetapi persegi ini melebihi X kuadrat plus 1. Nah, maksudnya gini, kalau tadi itu dia di bawah kurva X kuadrat plus 1, kalau ini dia di... Nah, kalau ini dia di atas kurva X kuadrat plus 1 gitu ya. Ini saya arsir. Nah, gini ya. Nah, untuk gambar sebelah kiri, ini ya, karena kita membuat persegi yang berada di bawah kurva X kuadrat plus 1, maka ini kita namakan pendekatannya adalah poligon bawah gitu ya. Ini kita namakan poligon bawah. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini, nah dia kan berada di atas kurva X kuadrat plus 1. Makanya kita namakan poligon atas gitu ya. Nah, untuk gambar sebelah kiri ini, nanti kita hitung. Nanti kita hitung luas daerahnya, ya luas daerahnya ya. Yang ini nanti kita hitung dengan menjumlahkan luas persegi 1 dan persegi 2. Ini kan ada L1 dan L2. Itu ya. Nah, begitu juga gambar yang di sebelah kanan. Ini nanti luas 1 kita jumlahkan dengan luas 2. Nah, untuk gambar sebelah kiri, ya, sebelah kiri yang ini. Nah, untuk gambar sebelah kiri ini, luas daerah yang terbentuk adalah, berarti kan luas daerah yang terbentuk adalah luas 1 ditambah dengan luas 2 gitu ya. Nah, karena di sini bentuk persegi, maka kita gunakan rumus persegi, yaitu alas dikali dengan tinggi. Nah, di mana alasnya untuk L1, ini alasnya ya, L1 alasnya berapa ini? Nilainya? 1. 1 ya. Dan tingginya ini ya, F0. Berarti kita kalikan dengan F0. Ditambah dengan alas L2 itu berapa? 1 juga ya. 1. Dan untuk tingginya, ini F1 ya. Ini F1. Nah, kita masukkan. Untuk F0, tinggi L1-nya berapa? 1 ya. Ditambah F1-nya berapa tingginya? 2 ya. Jadi hasilnya berapa? 1 kali 10?
3 ya. Nah, kemudian untuk gambar di sebelah kanan gitu ya, luasnya adalah ini juga kita cari luasnya, berarti luas 1 ditambah luas 2 sama dengan luas satunya ini sama ya, 1 ditambah dengan ini F1 berarti ya, ini F1 dan ini ini 5 ya. Bentar. Nah, ini ya. Jadi untuk L1-nya berarti 1 ditambah dengan F1. Oh, sorry, dikali ya. Ini dikali dengan F1 ditambah dengan 1 dikali ini F2 ya. F2-nya berapa? Nilainya 5. berapa? 5. Oke. Oh, ini tulis dulu F2 ya. F2. Berarti ini 1 dikali dengan 2 ditambah 1 dikali 5. Hasilnya berapa? 7 ya. 7. Oke. Jadi hasilnya ini 7 gitu ya. Nah, di sini tentu saja untuk gambar yang sebelah kiri, nah untuk gambar sebelah kiri ini luas yang diperoleh pasti akan lebih kecil dari luas sebenarnya, ya kan? Kalau luas sebenarnya ini kan yang diarsir kuning ini ya, sedangkan yang luas sebelah kiri ini kan cuman yang persegi ini, pasti kan nilainya lebih kecil gitu ya. Nah, di mana luas yang sebenarnya itu ada di tengah ini. Nah, kenapa kira-kira nilainya pasti lebih kecil? Nah, karena di sini ada errornya. Nah, errornya di sebelah mana? Errornya itu errornya ada di sebelah sini, ya kan? Nilainya kenapa lebih kecil dari luas daerah yang di tengah, yang asalnya itu ya, karena di sini ada error nih. Yang saya arsir yang warna hijau ini adalah errornya gitu ya. Nah, yang saya beri tanda hijau. Nah, kemudian untuk gambar sebelah kanan juga ini kan errornya melebihi dari kurva ya. Ya kan? Bisa kelihatan nggak ini? Dia kan melebihi dari kurva ya. Kurvanya kan yang warna biru ya. Kelihatan nggak? Ini ya, ini kan kurvanya nih. Ya kan? Dia melebihi dari kurva gitu ya. Nah, sehingga iya, tentunya kita akan memperoleh luas daerah yang sebenarnya jika gambar ini kita partisi menjadi bagian yang lebih gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika N itu menuju tak hingga atau partisisinya sangat kecil gitu. Jadi kita dapat simpulkan yaitu integral tentu itu notasinya adalah gitu ya, integral A sampai B gitu ya, integral A sampai B fx terhadap dx. Ya. Luas daerah di bawah kurva fx. Di atas sumbu x dengan batas bawahnya x adalah A ya. Jadi batas bawahnya itu A. Ini kan integral, yang A ini batas bawah dan yang B itu adalah batas atas gitu ya. Nah, kemudian di sini yang di sini kita dapat menuliskan nih, yang di sini kita dapat menuliskan integral 0 sampai dengan 2 ya, batas atas nih, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Kemudian terhadap x-nya
X-nya ini ya, fungsinya itu X kuadrat ya, X kuadrat plus 1 dx, ya kan, ini kan fungsinya nih, yang ini fungsinya, nah kita masukin ke sini, dx gitu ya. Nah jadi inilah definisi dari integral tentu gitu ya. Nah tentu saja untuk luas daerah sebenarnya itu akan lebih dari 3, ya kan, karena kan yang paling ininya 3 ya. Nah kemudian yang 3 ini dia menggunakan pendekatan poligon bawah gitu ya. Nah dan luas daerah sebenarnya itu juga akan kurang dari 7 gitu ya, kurang dari 7. Nah, di mana 7 ini adalah luas daerah dengan pendekatan poligon atas gitu. Nah, jadinya seperti itu. Ya. Sampai di sini dapat dipahami? Halo? Jadi konsep integral konsep integral tentu awalnya dari sini nih. Nah, sehingga apa sih itu integral tentu? Ya tadi ya sudah saya jelaskan. Integral tentu adalah integral yang integral yang batas atas dan batas bawahnya itu nilainya sudah diketahui nilainya. Nah, contohnya gimana Bu? Nah, di sini ya, kalau integral tak tentu, nah sebelumnya kan kita sudah belajar nih integral tak tentu ya. Kalau integral tak tentu itu integral fx dx itu sama dengan fx plus c. C-nya itu di mana konstanta. Nah, sedangkan integral tentu ini ada batasannya. Integral A sampai dengan B fx dx. Nah, caranya tetap kita mencari integral. Yang pertama kita cari integral. Nah, nilainya nanti, nilai integralnya yang X-nya itu, nilainya kita masukkan angka batas atas dan batas bawahnya. Nah, sehingga F yang B ya batas atas dikurangi dengan nilai batas bawah gitu ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalnya ada integral 2x pangkat 3 dx. Nah, kalau di integral tak tentu, hasilnya berapa ini? Integral 2x pangkat 3 dx. Halo, ada yang masih ingat? Integral 2x pangkat 3 berapa? Halo? 6x pangkat 1/2 x pangkat 4. 1/2 x. 6x pangkat 2, Bu. Kan 6x itu turunan. Ini integral. Ada yang masih ingat kalau integral? 2/4 x pangkat 1. Ya, benar. Berarti 2. Yang pangkatnya ini kita tambahkan 1. X-nya juga kita tambahkan 1 gitu ya. Nah, iya, Bu. Ditambahkan C. Nah, berarti 2/4 X pangkat 4 plus C. Sama dengan 1/2 X pangkat 4 plus C. Nah, bagaimana dengan integral tentu? Misalnya ya, diketahui integral 2 sampai dengan 3 ya. Batas bawahnya 2, batas atasnya 3. 2x pangkat 3 dx. Nah, di sini langkah pertama kita cari dulu integral dari 2x pangkat 3. Nah, ini kita sudah ketahui ya, sudah dapat nih hasilnya. Integral dari 2x pangkat 3, 1/2. 1/2 x pangkat 4. Nah, ini kita cari batas atas, di mana batas atasnya 3, batas bawahnya 2. Nah, saya lanjutkan di sini ya. Sehingga kita tinggal masukkan saja nilai X ini, kita masukkan dengan nilai batas atas dan batas bawah gitu ya. Jadi nanti nilai batas atas ini kita kurangi dengan batas bawah. B batas atas, A batas bawah. Nah, sehingga 1/2 X-nya ini batas atasnya berapa batas atasnya? 3, Bu. 3 ya, pangkat 4 kita kurangi dengan 1/2, batas bawahnya berapa? 2.
2 pangkat 4. Nah, hasilnya berapa ini? 3 pangkat 4. Hasilnya berapa? 3 pangkat 4 hasilnya berapa? 3 dikali 3 kali 3 kali 3. Ayo, berapa? 81. 81. Jadi 1/2 dikali 81 berapa? 81/2 dikurangi dengan 2 pangkat 4. 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 berapa? Halo, berapa? 16. 16. Berarti 16/2. Sehingga 81 dikurangi 16 berapa hasilnya? 40,5. 81. 40,5. 81 dikurang 40. 16. 81 dikurang 16. Oh, dapat 65, 6. Berapa? 65, Bu. 65 per 2. 2. Nah, jadi hasilnya 65/2. Nanti bisa disederhanakan. Seperti ini ya. Paham ya sampai di sini? Bu, mau nanya Bu, kalau Iya. misalnya Bu. batas atas itu bisa lebih kecil dari batas bawah nggak, Bu? Misalnya batas atasnya 2, batas bawahnya 3 bisa apa enggak gitu? Sepertinya bisa aja. Maksudnya batas Maksudnya atasnya. soalnya gitu Bu, misalkan Uh-uh. ada soal Uh-uh. batas atasnya itu bisa lebih kecil apa enggak kalau ada soal gitu? Setahu saya sih setiap soal pasti batas atasnya lebih besar, Mas. Oh, berarti udah pasti lebih besar atasnya, Bu. Iya, Bu, iya. Makasih, Bu. Oke. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa sifat integral tentu yang perlu kita ketahui ya, karena akan sering kita gunakan nantinya. Yang pertama yaitu ada integral A, ini ya. Integral A sampai dengan A gitu ya. Jadi ada integral A sampai dengan A fx dx itu sama dengan 0. Contohnya apa, Bu? Jika batas atas dan batas bawahnya ini dia nilainya sama, maka itu langsung saja kita kasih nilai 0 gitu ya. Nah, jadi ketika batas bawah dan batas atasnya itu A gitu ya, sama-sama ini nilainya sama, maka kita tidak sedang menghitung daerah apapun. Nah, jadi luas daerahnya itu adalah sama dengan 0. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu jika integral A sampai dengan B itu fx dx sama dengan, jadi nilai integral A sampai dengan B fx ini sama dengan negatif integral B sampai dengan A fx dx gitu ya. Nah, jadi ini tinggal dikasih nilai negatif gitu ya. Ini Mas, kalau misalnya dibalik nih, misalnya mau dibalik berarti dia nilainya negatif gitu ya. Nah, nanti tergantung soalnya sih. Nah, ini sama nilainya. Nanti saya ada contohnya. Kemudian yang ketiga, yaitu sifat yang ketiga, integral A sampai dengan B dari sebuah konstanta ya, katakanlah ini K konstanta fx dx ini sama dengan, jadi kita dapat keluarkan nilai konstantanya yang K-nya ini kita keluarkan, kemudian kita kalikan dengan integral A sampai dengan B fx dx gitu ya. Nah, kemudian sifat yang keempat yaitu ini adalah integral kelinieran ya. Integral A sampai B fx plus minus gx. Nah, di sini berarti ada dua fungsi nih, ada fungsi fx dan fungsi xx gx. Nah, jadi ini bisa kita kita pisahkan gitu ya fungsinya. Nah, tinggal dipisahkan aja, misalnya integral A sampai dengan B fx dx plus minus antara plus atau minus ini integral A sampai B kita kalikan dengan gx fungsi gx gitu ya, dx. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu terakhir ini untuk integral A sampai dengan C ini ya. Ini integral A sampai dengan C fx dx itu sama dengan integral A sampai dengan B fx dx ini plus B integral B sampai dengan C gitu ya. Nah, gitu.
Jadi seperti itu. Nah, langsung saja saya ke contoh soal ya. Nah, di sini diketahui, bisa kalian lihat tuh ya. Di sini diketahui integral 1 nih, integral 1 sampai dengan 2 fx dx itu sama dengan minus 4. Nah, jadi hasilnya sudah diketahui nih. Ininya apa namanya hasilnya minus 4. Kemudian integral 1 sampai dengan 5 fx dx itu hasilnya sama dengan 6. Dan integral 1 sampai 5 gx dx itu hasilnya 8. Nah, hitunglah yang pertama integral 2 sampai dengan 2 gx dx. Maka hasilnya berapa? Ada yang masih ingat tadi? 0. Sifat 0, Bu. 0 ya. 0, Bu. Karena 0. Batas nilai atas dan bawahnya sama. Oke, betul. Kemudian yang B. Nah, yang B kita lihat nih. Dia integral 5 ini ya. Integral 5 sampai dengan 1. Nah, batas atasnya yang tadi ya ada pertanyaannya. Batas atasnya tadi lebih kecil ya, berarti ya daripada batas bawah. Nah, kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini diketahui integral 1 sampai 5 gx ya. Ini fungsi gx itu sama dengan 8. Maka itu sama dengan berarti minus 8. integral 8. ya, integral 1 sampai dengan 5 gitu ya. Walah. Gitu ya. Nah, sama dengan minus 8. 8. Gitu ya. Jadi kita Ya, Bu. hasilnya minus jadinya kalau ini lebih kecil. Nah, kemudian yang C, paham ya sampai sini? Nah, kemudian yang ke C, berarti ini tadi sifat yang kedua ya. Nah, kemudian yang C integral 1 sampai dengan 2, ini kan 3 fx. Nah, berarti ini kita masuk ke sifat yang ketiga, ada nilai 3-nya. Nah, maka 3-nya ini kita keluarkan ya kan, 3 kita kalikan dengan integral 1 sampai dengan 2 ya, fx. Nah, dx. Nah, di sini sama dengan 3 dikali berapa? Yang di sini tadi. Min Integral 1 min? Min 4. Iya, min 4 sama dengan Min 12. min 12. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang D ini integral 1 sampai dengan 5 fx dikurangi gx. Nah, di sini kan ada 2 fungsi tadi ya. Berarti ini fungsi, sifat yang keempat. Kalau ada 2 fungsi, kita pecah dulu ya. Yang pertama, kita tulis fungsi sama dengan fungsi fx ya. Fungsi fx dikurangi dengan integral 1 sampai 5, ini gx. Nah, dx. Maka hasilnya, berapa hasilnya? Tadi integral 1 sampai 5 fx, nilainya berapa yang diketahui? 6. 6 ya. Integral 1 sampai 5 gx berapa? 8. 8. Jadi hasilnya 6 dikurang 8? Min 2. Minus Minus 2. 2. Oke, ya. Paham ya sampai di sini ya? Kamu Nah, Paham, Bu. kemudian di sini yang E. Nah, ini agak mikir dikit ya. Integral 2 sampai dengan 5 fx dx. Nah, ini diketahui nggak ada ya integral 2 sampai dengan 5. Nah, di sini kita jabarkan dulu. Nah, dari informasi yang ada di soal, ini kan ada integral saya tulis dulu nih. Ini dia masuk ke sifat yang ke-5 ya. Saya tulis dulu sifat yang ke-5-nya ini. Jadi di sini A, C, X sama dengan integral A sampai C ya, sama dengan integral A sampai dengan B fx plus integral B sama dengan C fx ya, ini ya, ini yang sifat yang ke-5. Nah, kita lihat nih di sini. Ini kan integral 2 sampai dengan 5, ini kan tidak ada diketahuinya ya. Nah, kita lihat aja nih yang ada di soalnya. Dari informasi kita ambil yang fx. Oh, berarti cari yang nilai batas atasnya itu dia lebih besar. Berarti kita bisa pakai yang ini ya. Kita tulis lagi, berarti di sini
integral 1 sampai dengan 5 fx ya dx. Nah, berarti ini bisa kita pecah nih yang integral 1 sampai dengan 5 ini. Kita pecah menjadi integral 1. Ini kan A, berarti A-nya ini tetap 1 ya. B, B-nya ini bisa kita pakai yang ini. Yang ini. Jadi integral 1, batas atasnya 2 gitu ya. Nah, ini ditambah dengan berarti B. B-nya berapa ini? 2. C-nya 5 ya kan? 5. Nah, ini saya ini ya, tandain ya ininya. Berarti ini kan B-nya nih. Ini B-nya. Ini 1, ini A-nya, ini C-nya. Berarti yang ini A berarti 1 ditulis. B-nya berarti kan 2 ya. B-nya 2, kita ambil dari yang ini ya. Nah, sehingga B-nya kita tulis 2 dan C-nya ini 5. Nah, ini kan yang mau kita cari kan, integral 2 sampai dengan 5. Ini kan yang di soal ya, yang nomor E itu kan. Nah, sehingga untuk mencari integral 2 sampai dengan 5, ini fx, maka integral 1 sampai dengan 5 fx, ini dx, ini kita kurangi dengan kita pindah, ya kan, pindah ruas kan. Ini kan sama dengan kita pindah, berarti jadi minus integral 1 sampai dengan 2 fx dx. Nah, ini kan udah ada nilainya ya. Berarti integral 1 sampai dengan 5 fx nilainya berapa tadi? Ini ya, sama dengan 6. 6. 6 dikurangi dengan integral 1 sampai 2 fx, hasilnya min Min 4. Min 4. 4. Jadi hasilnya berapa? 10. 10. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya ini? Oh, itu kalau turun ke bawah jadi minus ya, Bu? Yang integral 1 batas 1 sampai 2-nya. Yang ini? Iya, karena kan pindah ruas. Ini kan Oh, iya. ini kan kita pindahkan ke sini nih, ke depan. Ya kan yang mau kita cari. Berarti kan sama dengan ini turun, berarti yang sama dengan ini dia menjadi minus gitu. Oh, iya. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Gampang ya ini ya. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal selanjutnya. Di sini ada integral 0 sampai dengan 2 6x kuadrat dx. Berarti sama dengan berapa integral 6x kuadrat? Halo? 6 per 3x 2 pangkat 2x pangkat 3 x 6 pangkat per 3 x, x pangkat X 3 pangkat 3. dx. dx. x ya, atau sama dengan berapa? Bisa disederhanakan ini 2 ya. Bisa 2x pangkat X pangkat 3 dx. dx. Ya. Nah, ini 2x pangkat 3 ini enggak seperti dx. Enggak seperti dx, ini langsung kita tulis batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0 gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk nilai x-nya kita ganti ya, nilai batas atas dan batas bawah, berarti x-nya batas atasnya berapa? 2 ya. 2. 3 dikurangi dengan 2 batas bawahnya 0 pangkat 3 gitu ya. Jadi yang dirubah hanya x-nya saja. Berapa nih? 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Berarti 2 dikali 8 dikurangi berapa? 2 dikali 0. berarti berapa? 16. 16. 16. Ini ya. Jadi saya ulangin lagi, yang dimasukkan nilai x-nya, itu nilai batas atas dan batas bawah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 2, kan ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2 yaitu integral 1 sampai dengan 4
1 per X pangkat 3 DX. Nah, kemarin kita sudah belajar ya di integral tak tentu. Kalau ada soal seperti ini, gimana nih? Kita jadikan apa dulu kalau ada per-pernya? Ada yang masih ingat? Dinaikin, Bu. Pangkatnya jadi min. Iya, jadi integral 1 sampai dengan 4 berarti X min 4 DX, gitu kan? Jadi berapa ini integral X pangkat min 4? Halo, ada yang tahu? 1 per min 3. 1 per Min 3. min berapa? Min Min 3. 3. per min 3. Ini min 3, sorry. Bukan 4 ya. Min 3 aja. Oh iya, min. 3 ya ini ya. Nih, berarti 1 min Min 2. 1 per min 2 2. ya. Per min Min 2. 2 X min 2. X min 2 2. ya. Nah, X min 2 batas atasnya 4 dan batas bawahnya 1. Nah, supaya ini gampang ya, jadi minusnya ini kita pindahkan posisinya supaya jadi positif. Berarti 1 min 1 per 2 ini bisa kita pindahkan ke sini ya, X pangkat 2 gitu ya. Jadi minusnya hilang ya, supaya gampang ya. Nah, jadi ini batas atasnya 4, batas bawahnya 1. Jadi kita tinggal cari aja nih. Min 1 per 2 X-nya kita masukkan, batas atasnya 4, pangkat 2. Lalu ini kita kurangin. Minus 1 per 2 X-nya ini 1, pangkat 2. Hasilnya berapa? 4 pangkat 2 berapa? 16. 16. 2 dikali 16? 32. 30. Jadi Min 1 per 1 32 per 32 dikurang 1 per 32 dikurang. jadi plus ya. min 1 per Jadi 4. plus Oh, plus berapa? plus 1 per 4. plus 1 2 per 2. 1 per 2. 1 per 2 ya. Sehingga Oh ini iya. penyebutnya kita samakan menjadi Sama 30 Jadi 32. 32 ya. Ini minus. Ini jadi 1 ya. 32 bagi 2 berapa? 16. 16. 16 ya. Sama dengan min 1 per 32 17. ditambah 16 per 32. 17 per 32. 17 per 32. Ayo, ini ada 15. minusnya. 15 per 32. Jangan 15 lupa. 15 per 32, Bu. Ini 15 per 3. 32. Itu ya, jangan sampai Oh iya. rupanya ingat ada min nih. Oke. Gampang ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini yang nomor 2. Kita masuk ke contoh soal ketiga. Nah, di sini ada integral 1 sampai dengan 2, 4x ditambah 3x kuadrat. Nah, ini juga sama. Udah gampang sih. Integral dari 4x berapa? 4 per 2 X pangkat 4 per 2 4 per 2 X pangkat 2 ditambah Pangkat 2. integral 3x pangkat 2 berapa? 3 per 3 X 3 pangkat per 3. 3 x pangkat 3 ya. Nah, ini batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Ini kita sederhanakan 4 bagi 2, 2 ya. 2. Pangkat 2 ditambah 2. habis jadi X x pangkat 3, 2 pangkat 1 ini 2, ininya 1 ya. Nah, terus kita masukkan nih batas atasnya 2 ya. Ditambah x-nya, batas atasnya pangkat 3, kita kurangi dengan 2 X-nya kita masukkan 1 batas bawah ya. Pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 3 gitu ya. Nanti tolong dikoreksi ya kalau ada yang salah. Nah, kita kurungin aja. Nah, ini 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. 4 ya. Berarti 4 ditambah 2 pangkat 3? 8. 8. Dikurangi, ini berapa? 1 pangkat 2? 2. 1. 2 kali 2. Ini 2 dikali 1, 2. Ditambah 1 pangkat 3? 1. 4 tambah 8? 12. 12. 12 dikurang 3. Kurang 3. Hasilnya Sama dengan 9. 9. Oke. Gampang ya. Enak nggak ini soalnya? Tak, Bu. Gampang. Ntar pas ujian gitu juga nggak Bu soalnya, Bu. Aku Iya, bisa insya Allah. Gampang ujiannya. Bu itu nggak dikali 2 dulu, Bu.
Mana? Bu, yang depan kok, yang depan Yang duanya depan, Bu. hilang, Bu. Yang 2. Oh, ini 2 kali. kirain Harusnya saya 8 tadi tambah. kalian 2 kali 4. Iya, iya. 2 kali Kirain 2 tadi pangkat 2, Bu. kalian udah ini, udah apa namanya? Udah dikali. Berarti ini 6 ya? Iya kan? 8, Bu. 8, Bu, 8. Oh iya, sorry 8, harusnya 8. 8. Ini 8. Nah, kalau ada yang salah tolong dikoreksi lagi ya. Berarti ini 16 kurang 3, 13 berarti hasilnya, Bu. 13. Oke. Nah, selanjutnya 13 kan? Selanjutnya soal keempat. Nah, jika ada soal integral 2 sampai dengan 5x min 5 dx. Nah, berarti kita integralkan dulu x. Integral dari x berapa? Setengah X pangkat 2. 1/2 X pangkat 2. 5-nya kita tambahkan x karena konstanta ya. Batas atasnya 5, batas bawahnya 2. Ini juga sama nih, gampang. X-nya kita masukin. Batas atasnya dulu yang untuk x-nya. Nah, dikurangi dengan 1/2, batas bawahnya 2 pangkat 2, 5, batas bawahnya 2. Pangkat Udah ya? 2. Nah, jadi ini berapa? 5 kuadrat berapa hasilnya? 25. 25. 25 dikali 25. 1/2 dikali 25 berarti 25 per 25/2. 2. Dikurangi 5 kali 5? 25. 25. Nah, ini 2 pangkat 2? 4. 4. 4. 1/2 dikali 4? 4 per 2. 4/2. 5 dikali 2? 10. 10. Nah, kalau kayak gini kita langsung aja bisa langsung dikurangi. 25/2 dikurangi 4/2. Ini kan sama kan penyebutnya kan? Berapa? 25/2 dikurangi 4/2. 21/2. 21/2. Nah, ini minus 25 dikurangi dengan minus 10. Ini kan min ketemu min, jadi 35. positif. Jadi 11. min 25 ditambah 10 berapa? 35. Minus 15. 15. Minus 15. Minus 15. 15. Nah, sehingga ini kita samakan dulu penyebutnya. Berarti kan ini 15/1 gitu ya. Ini 2. Ini 2 gitu ya. Berarti ini 21 dikurangi 2 dikali 15 berapa? 30. 30. Hasilnya 21 dikurangin 30 Min 9. min 9 Min per 9 per 2. 2. Jadi 4 1/2. Ini ya, ini hasilnya. Sudah. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, kalau hasilnya cuma min 9/2 apakah bisa? Apa harus disederhanain lagi? Nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa ya disederhanain aja. Kalau hasil kalian jawabnya sampai sini nggak apa-apa, benar juga. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk latihan ya, karena ini gampang ya. Jadi langsung saja ke latihan soal. Jadi integral 1 sampai dengan 3 4x dx. Nah, sampai dengan berapa? Kemudian yang kedua yaitu, ada 2 kok ini soalnya. Yang kedua, integral min 1 sampai dengan 2 3x 4 dx. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, silakan dikerjakan, dikumpulkan di kampus ya. Dikumpulkan di kampus. Pertemuan pertemuan ke-11 ya ini ya? Iya, Bu. Pertemuan ke-11 Iya, ya. Bu. Date-nya 6 Juni ya. Ini lama nih. Padahal gampang nih. Kerjain sekarang juga selesai. Ya. Iya, Bu. Silakan nanti dikerjakan ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Aman, Bu. Aman. Jelas, Bu, boleh Bu. lihat Cukup jelas, materinya di atas, Bu. Ibu, saya Contohnya, Bu. nanti Gimana? Perlu dikirim ditulis, lagi ya filenya. Ya, nanti saya kirim untuk materinya.
Bu, izin bertanya Bu. Iya, silakan, Mas. Untuk pertemuan offline selanjutnya Bu, apakah Bu Hana akan masih membahas materi ini Bu untuk kesiapan UAS? Iya, masih, insya Allah masih, Mas. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Mungkin itu tidak ada, saja Bu. ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Jika nanti ada pertanyaan silahkan chat di grup ya. Nanti insya Allah saya akan bahas kembali di pertemuan yang minggu depan gitu ya. Kalau ada waktu saya juga akan bahas UTS ya. Dari kemarin. Kira-kira mau dibahas nggak UTS? Udah lama ya. Yang lalu biarnya berlalu Bu. Oke. Ya udah kita ke depan aja ya, fokus ke depan. Jadi nanti minggu depan ini insya Allah saya bahas lagi ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dapat dimengerti ya oleh kalian, bisa dapat dipahami. Nanti silahkan. Tadi udah berhasil belum Mas Mario recordannya? Udah berhasil belum Mas Mario? Halo, tadi siapa yang nge-record? Mas Mario ya? Ada nggak, Mario, Bu. Mas Mario? Ada nggak Mas Mario?